kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama yang dibawakan oleh Ketua Panitia Natal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Masih kurang semangat? Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah kita masih bisa dapat berkumpul di sini, dan atas penyertaan Tuhan Yesuslah kita masih dapat menyaksikan acara ibadah Raya Natal kita ini. Dan di sini kami membawakan tema janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan, tertulis pada Roma 12 ayat 11. Dengan subtema, dengan perayaan Natal ini, hendaklah seluruh pemuda-pemudi Kristen Indonesia memiliki jiwa dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan segenap hati dan saling mengikat tali persaudaraan tanpa melihat perbedaan, dengan penuh kasih dan sukacita. Yang saya hormati pengkhotbah kami pada malam hari ini selaku Ketua DPA Sibolga Tapten, yang kami hormati juga Inang Gembala dan Amang Gembala beserta Situa, dan yang kami hormati juga orang tua kami serta yang kami sayangi seluruh muda-mudi yang datang untuk menyaksikan acara ibadah Raya Natal kami pada malam hari ini. Dan saya segenap mewakili Ketua Panitia Natal mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya untuk datang ke acara ibadah Raya Natal kami ini. Dan kami juga meminta dukungan doa kepada saudara-saudara kami supaya mudah-mudi kami bisa berjalan dengan baik, supaya gereja kami juga ini bisa lebih maju untuk tahun-tahun ke depannya, dan supaya mudah-mudi kami bisa lebih lagi untuk bersukacita dan melayani Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Shalom. Selanjutnya kata sambutan dari pengurus gereja pada Amang Pendeta Muda Kepung Riki. Waktu dan tempat kami silakan. Shalom. Shalom. Dan puji Tuhan. Terima kasih tinggion. Mohon ni Ketua Panitia Natal sa nahormati kami sa luhut at kanaposo para undangan ni naposo ni Juliaon naraw mga Leandro Hana Marnatal ima di Tikyon mari saling hita naposo abu naposo masih Leandro Roha alana zaman-zaman Iron bago tantangan muda-mudi ulo diatur kata ni Tuhan bahat na sengsara alay biar mahita merayahon hari hatuturi Tuhan Yesus naing maturu Tuhan ini bakasaro kamunan na koso so ngoni kita sa luhut naik turu Tuhan ini bakasar kita jadi bakasar tikyon dapat itu membahasa di Tuhan ini mengunda makari itu bakasar mulutkan alat na setia lawang oleh Tuhan setia oleh Tuhan lawang alian pasuk-pasuk nanti sih jadi sama ini bang hata sianau mau lihat mari Tuhan sama Tuhan manok tunggu salehnya haleluya amin. Baiklah, saya mewakili undangan dari Gereja Pantai Kosta Pinang Sori. Tadi gitu nyampe langsung disuruh kakak yang kata sambutan dari undangan. Oke, langsung ditanya temanya apa. Ternyata temanya janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tema yang sangat luar biasa. Kemarin tema kami juga sangat luar biasa. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sepertinya sejalan sama tema ini. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Biarlah melalui perayaan Natal ini semakin giat kita untuk melayani Tuhan. Biar tahun 2020 semakin luar biasa lagi pelayanan kita di gereja-gereja kita. Amin. Baiklah, mungkin
Di sini juga saya mau permisi kepada Amang Gembala dan Ibu Gembala. Nanti kami agak cepat duluan pulang karena ada acara perayaan Natal di gereja. Kami mungkin di situ isi acara juga. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami ucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Salam. Kita masuk pada penyalaan lilin. Yang pertama, Gembala Sidang GBI Huta Balang, Pengkhotbah, Ketua Panitia Natal, pemerintah setempat yang mewakili undangan, pengurus gereja, mewakili kaum ibu. Kita masuk pada acara ibadah. Hati
jadi dalam kasih Tuhan. Kasih yang terlibat yang mulia, kasih yang mulia. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan saat ini dalam hidup kita. Tuhan dalam hidup kita saat Bapak Saudara. Murahkan kita Tuhan. Dan manusia kita sinar kemuliaan. Itu yang senantiasa kami rindukan dalam kehidupan kami, Bapak. Ini malam yang luar biasa, di mana kami bisa memperingati lahirnya Raja kami, Juru
Selamat kami, Allah kami yang hidup. Selamat ulang tahun untukmu Yesus Kristus Tuhan kami, yang malam hari ini kami elu-elukan Engkau di tempat ini. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan, hamba hanya orang biasa. Tetapi setiap perkataan firman yang keluar dari mulut setiap orang, itu akan memberkati orang-orang di sekitarnya. Berkati ibadah kami di malam hari ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang di luar shalom. Haleluya. Saya percaya suara ini amat besar keluar. Amin. Iya, bahkan tetangga-tetangga pun malam hari ini diberkati oleh Natal kita di malam hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan rasa super terima kasih saya kepada gembala di tempat ini, Amang Nenggolan, yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan firman di malam hari ini, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Herianto Simamora, sudah menikah, anak 1, istri 1. Karena Kristen tidak boleh. Iya. Jadi kegiatan saya Bapak Ibu, catatan, saya bukan gembala. Ya, saya bukan gembala. Saya bukan menggembalakan jemaat. Saya adalah warga jemaat. Tetapi Tuhan pakai sebagai pengurus Departemen Pemuda dan Anak GBI Sibolga Taptek. Nah, bagi yang muda-muda di sini mungkin bertanya-tanya, apa itu DPA? Ya, Departemen Pemuda dan Anak. Jadi DPA itu adalah organisasi sayap Gereja Betel Indonesia, Bapak Ibu, di samping WBI. Ya, inang-inang kami di sini mungkin tahu WBI ya, tahu WBI. Jadi anak-anak muda pun kalian punya organisasi namanya Departemen Pemuda dan Anak. Jadi kalian tidak sendirian di GBI. Oke? Yang anak-anak muda katakan amin dulu. Amin. Lebih kencang lagi, amin. Amin. Ya, malam hari ini Bu, saya sungguh-sungguh bersuka cita. Ya, Amang tadi di samping saya, kami sama-sama berjoget untuk Tuhan Bapak Ibu. Sampai keringat saya tumpah-tumpah. Iya, sampai keringat saya tumpah-tumpah. Saya tengok Amang, semangatnya sudah tua ya. Sudah tua, saya harus imbangi Amang ini. Saya harus lebih seperti Amang ini. Puji Tuhan, keringat saya bercucuran untuk Tuhan, berkatnya luar biasa Bapak. Saya apresiasi ya, mungkin Pak Gembala juga akan apresiasi anak muda di tempat ini. Saya apresiasi dekorasi di ruangan ini luar biasa. Saya apresiasi bagaimana anak-anak muda menyambut tamu-tamu Tuhan di malam hari ini ya. Saya ini cinta anak muda Bapak Ibu, karena saya mengurusi anak muda. Ya, saya mengembalakan anak-anak muda, dan saya tahu bagaimana keluh kesahnya anak muda Bapak Ibu. Ya, bagaimana keluh kesahnya anak muda. Tidak semua anak muda yang kita lihat datang ke gereja tertawa, senang-senang seperti itu, kehidupannya juga bahagia. Ada banyak anak-anak muda yang hatinya sebenarnya hancur. Ya, ada banyak alasan Bapak Ibu, termasuk bagaimana kehidupan mereka di keluarga mereka, bagaimana kehidupan mereka di luaran sana, bagaimana kehidupan pacaran mereka. Ada begitu banyak anak-anak muda yang hancur hati. Dan kalau mereka datang ke rumah Tuhan, itu artinya mereka menemukan solusi. Amin. Amin. Kalau mereka pergi ke luaran sana Bapak Ibu, mereka tidak menemukan solusi. Dan saya bersyukur di malam hari ini ya, inang-inang saya, amang-amang saya semuanya hadir mendampingi anak-anaknya. Ya, mohon maaf, mungkin inang-inang kami, amang-amang kami yang anaknya ada di ruangan ini boleh lambaikan tangannya. Iya, hampir semua, artinya satu keluarga kompak untuk memuji Tuhan. Amin. Suami istri hadir malam hari ini, coba tunjuk tangan. Iya, biasanya yang paling rajin itu inang-inang. Ya, dimanapun gereja, yang paling rajin itu inang-inang. Nah, tema malam hari ini Bapak Ibu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini tema yang luar biasa. Ya, ini perkataan Tuhan. Ini bukan tema yang kebetulan Bapak Ibu, ya. Ini bukan tema yang kebetulan. Walaupun Natal ini tema utama kita sebenarnya adalah Yesus. Subtemanya harusnya Yesus, tetapi ini adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sekarang tahun berapa? 2019. Apa tantangan bagi anak-anak muda Bapak Ibu? Ini karena kebetulan ada orang-orang tua kami di tempat ini, jadi kami sinkronkan. Jadi begitu Anda pulang, orang-orang tua kami pulang dari tempat ini bisa menjadi rema untuk penyampaiannya ke anak-anak muda Bapak Ibu. Anak-anak muda ya,
anak-anak muda, saya juga termasuk anak-anak muda, anak-anak milenial ya. Bangun tidur, yang pertama dibuka apa? HP. Apakah chattingan semalam itu dibalas pagi ini? Karena semalaman bisa jadi anak-anak mudanya, muda-mudinya menunggu balasan dari orang yang dirindukan gitu ya. Malamnya, selamat malam sayang, nggak dibalas kan? Paginya baru dibalas, malam juga sayang. Padahal itu sudah pagi. Semalaman dia menunggu-nunggu kabar dari orang yang dicintainya. Nah, saya rindukan juga di tempat ini Bapak Ibu, anak-anak muda yang hadir malam hari ini ya. Bagaimana kau pertama kali merindukan pacarmu ya? Beda ya, orang-orang yang baru pacaran dengan orang-orang yang lama pacaran, rindunya itu beda Bapak Ibu ya. Awal-awal pacaran rindunya itu lebih besar daripada setelah lama pacaran Bapak Ibu. Saya mau kita kembali ke kasih mula-mula kita, oke? Kasih mula-mula itu seperti apa? Setiap hari kita merindukan Tuhan, merindukan rumah Tuhan. Amin. Saya bersyukur orang-orang tua kami hadir di tempat ini karena tema khotbah malam hari ini dan yang saya sampaikan di malam hari ini Bapak Ibu amat sangat relevan untuk kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya menyalahkan roh? Karena di subtema kita dengan perayaan Natal ini hendaklah seluruh pemuda Kristen Indonesia memiliki jiwa dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan segenap hati dan saling mengikat tali persaudaraan tanpa melihat perbedaan dengan penuh kasih dan sukacita. Nah, menyalahkan roh Bapak Ibu. Apa yang bisa memadamkan roh? Ayo, yang buah-buah roh tahu ya? Yang ada buah-buah roh ada keinginan daging Bapak Ibu. Salah satu yang memadamkan api roh itu karena keinginan daging. Ya. Siapa di sini yang gampang iri hati? Ayo, anak-anak muda dulu lah. Siapa di sini yang gampang iri hati? Wih, kawanku HP-nya sudah kayak gini, aku masih kayak gini. Gitu. Iri hatinya kan? Cemburu. Nah, ternyata Bapak Ibu, ternyata kawan-kawan pemudaku, iri hati ini sudah terjadi sejak awal manusia diciptakan. Ya, oke. Yang pertama, iri hati bukan manusia. Iblis. Iblisnya langsung yang menyerupai ular. Ya, dia datang kepada Hawa. Dia membujuk Hawa karena kenapa? Ular ini sudah diusir dari surga Bapak Ibu. Otomatis dia akan mencari kawannya supaya sama-sama di neraka. Dan iri hati ini terus ada Bapak Ibu. Awal terjadinya puncak iri hati itu adalah ketika Kain membunuh Habel. Ya, Kain membunuh Habel ini kisah yang amat tragis Bapak Ibu sebenarnya ya. Orang-orang tua kami di tempat ini ya, jangan sampailah kejadian Kain dan Habel itu terjadi pada keluarga kita. Karena kenapa? Dosa itu adalah dosa yang begini Bapak Ibu, saya mau jelaskan. Ketika kita pergi ke dukun Bapak Ibu, ya, kita sakit kepala. Oke, sembuh atau tidak? Sembuh atau tidak? Bisa jadi sembuh. Bisa jadi ya. Tetapi habis sakit kepala, kamu sudah diikat oleh dosa itu tadi. Besoknya kamu apa? Sakit perut, tumor, kanker dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi jangan malam hari ini jangan ada yang pergi ke dukun, datang ke Tuhan. Iya. Jadi Kain ini cemburu dengan adiknya Habel. Karena kenapa? Persembahan Habel diterima Tuhan. Persembahan Kain ditolak mentah-mentah sama Tuhan. Karena apa? Begini. Ini kembali ke kasih mula-mula tadi, ya. Kain adalah abangnya, betul ya? Kain adalah abangnya. Kain ini Bapak Ibu, teman-teman, pada saat dia pertama kali mencintai Tuhan, saya percaya cintanya ini luar biasa. Setiap memperingati hari-hari di mana dia harus memberikan korban syukur kepada Tuhan, pasti dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, betul ya? Nah, lama-lama ini mulai pudar, tapi digantikan oleh Habel yang kasihnya itu senantiasa baru Bapak Ibu, yang dia mempersembahkan yang terbaik yang ada pada dia. Habel mempersembahkan apa? Mempersembahkan domba terbaik, ya. Sementara Habel sama juga sebenarnya, tetapi yang membedakan adalah sikap hati Kain. Ya, Kain mempersembahkan tidak seperti kasih mula-mulanya dulu, teman-teman. Ya, tidak seperti kasih mula-mulanya dulu. Dia sudah mulai pudar kasihnya, tidak seperti pertama kali dia mempersembahkan korban persembahannya untuk Tuhan. Ya, dia cemburu dengan adiknya Habel, lalu dia bunuh. Ya, darah tertumpah dan jeritan darah ini sampai ke surga.
Lalu Tuhan bertanya, Kain, di mana adikmu? Apa urusannya dengan aku Tuhan? Emang aku penjaga adikku? Gitu. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, tidak jarang kita dengar ada abang bunuh adik, adik bunuh abang, mama bunuh anak. Jadi dosa ini semakin bertumpuk-tumpuk. Pertamanya itu adalah Kain membunuh Habel, tapi kita lihat ke belakang Bapak Ibu, bagaimana kemudian bangsa Israel dosanya bertambah-tambah, bukannya semakin baik Ibu. Bahkan Tuhan menegur umat Israel sampai Tuhan datangkan air bah. Ya, air bah. Tuhan sengaja menyeleksi manusia, ternyata diseleksi pun tetap aja dosa itu ada. Karena kenapa? Sejak awal sudah jatuh ke dalam dosa. Bedanya yang ada di malam hari ini adalah kita dalam kasih karunia Tuhan. Siapa di sini yang sejak kecil tidak pernah berdosa? Angkat tangan dulu. Ayo anak-anak muda. Yang sejak kecil tidak pernah berbuat dosa. Ayolah. Gak pernah mencuri. Gak pernah menculik. Menculik. Maksudnya gak pernah mencuri pulpen temannya di kelas. Ayo. Ada ya? Bagaimana Tipex berpindah dari satu meja ke meja lain, airnya hilang? Gak ada ya, semua berdosa, amin. Tetapi bedanya kita dengan orang-orang di luar sana apa? Coba teman-teman, kita menemukan jalan keselamatan kita. Ya, akulah jalan keselamatan dan hidup. Artinya kalian di tempat ini terselamatkan teman-teman. Di sini tidak ada iri hati, di sini yang ada adalah rohnya yang menyala-nyala. Amin. Siapa di sini yang setiap minggu selalu hadir di rumah Tuhan? Ayo anak-anak muda dulu lah. Inang-inang kayaknya pasti ada tiap bulan, tiap minggu itu. Anak-anak muda yang gak pernah absen. Ya, pendetanya nengok lo ke belakang. Nah, yang tohoi, telah mati pendetanya kan. Tidak pernah absen. Yang datang pemuda, rutin datang pemuda, paling belakang ada. Ayo. Yang rutin apa? Apa namanya lagi Amang kalau di gereja ini? FA, komsel ya. Pertanyaan, yang rutin datang pertanyaan. Ayo. Haleluya. Ini tantangan buat anak-anak muda sekarang yang inang-inang. Karena kenapa? Pertanyaan itu anak-anak muda tantangannya berat. Karena pacarannya malam hari. Ya, bisa dijemput tengah-tengah 8 kan? Nah. Apalagi dosa karena iri hati di dalam Alkitab Bapak Ibu. Termasuk bagaimana ketika perjalanan Yesus lahir Bapak Ibu. Herodes ketika didatangi oleh 3 orang Majus, dia iri hati. Karena kenapa? Orang Majus ini mencari Allah yang akan lahir. Ini tantangan untuk Herodes karena apa? Karena kalau Yesus sampai lahir, artinya tahta Raja Herodes akan hilang Bapak Ibu. Akan hilang, gak ada lagi Raja Herodes yang berkuasa, yang memimpin orang-orang Yahudi. Dia mencari cara bagaimana supaya Yesus ini gagal lahir di Yerusalem, di Bethlehem. Dia membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Tapi Tuhan, karena jalannya Tuhan memang Yesus harus lahir, Yesus diungsikan sampai ke Mesir. Ya, luar biasa. Oke, saya mau sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Natal ini bukan tentang bahagianya kita sebenarnya. Di sini adalah duka citanya Tuhan, duka citanya Allah. Karena kenapa? Dia sengaja menghadirkan Yesus ke muka bumi untuk disalibkan. Siapa di sini orang tua yang sengaja melahirkan anak hanya untuk dikorbankan di kemudian hari? Coba tepuk tangan Bapak Ibu. Gak ada ya. Itu yang Allah lakukan. Karena kenapa? Tuhan sudah mengutus nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Tak satu pun berhasil Bapak Ibu. Bahkan nabi-nabi ini pun cacat di mata Tuhan. Sampai akhirnya dia mengutus anaknya yang tunggal. Itu yang malam hari ini kita rayakan kelahirannya. Ya, oke. Malam hari ini kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana caranya memiliki roh yang menyala-nyala. Ya. Cara memiliki roh yang menyala-nyala yang pertama adalah kita harus terus-menerus membangun hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan baik dengan Tuhan Bapak Ibu. Siapa di sini yang bangun tidur langsung doa? Ya. Ayo anak-anak muda, ya, amang-amang kami kemungkinan besar sudah pasti bangun tidur langsung doa. Anak-anak muda ini, karena saya yang ngurus anak-anak muda. Ayo, bangun tidur langsung doa. Handphone belakangan, ayo tunjuk tangan.
Iya, paling belakang ada satu abang kami luar biasa ya. Tengok abang kita itu artinya kalian juga harus ikut ya. Jangan nunggu-nunggu inilah semalaman nunggu kabar pacar paginya langsung buka handphone. Jangan teman-teman ya. Siapa di sini yang mau tidur doa? Anak-anak muda yang mau tidur doa. Haleluya. Ternyata tantangannya pagi hari, betul ya? Tantangannya pagi hari. Siapa di sini yang masih sekolah? Coba tulis tangan. Yang masih sekolah. Haleluya. Yang sudah kerja? Coba. Iya, yang sudah kerja. Begini teman-teman, ya. Begini. Ada nggak di pikiran kalian kenapa saya ada di Huta Balang ini? Ya. Kenapa saya tidak di Medan? Gitu ya. Karena kenapa? Karena Tuhan menempatkan kalian di Huta Balang ini ada rencana yang indah, betul ya? Bagaimana kalian ada hadir di malam hari ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Kalau kalian tidak ada malam hari ini mungkin yang mendekor ini bukan kalian, ya. Kalau bukan karena kalian teman-teman, belum tentu ada orang-orang yang bertobat di Huta Balang ini. Berarti kalian duta-dutanya Tuhan. Kalian harus menyalahkan roh kalian di tempat ini teman-teman, ya. Dengan sikap hati kalian, dengan perbuatan kalian sehari-hari, sesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan nanti ayam si anu hilang. Oh, yang curi si ini katanya. Oh, jemaah siapa itu? Pak Nenggolan. Aduh, Pak Nenggolan malu. Ya, tetapi kalau ada di kalian yang juara satu tarik tambang misalnya antar apa 17 Agustus ya. Wih, hebat kali jemaat siapa itu? Pak Nenggolan. Wih, mantap. Jemaatnya kuat-kuat gitu ya. Betul ya? Harus seperti itu teman-teman. Kalau kalian lihat Pak Pendeta kalian menyapu gereja, ya, kalian harus duluan, Amang, aku aja. Siapa di sini yang pernah seperti itu? Ayo, anak-anak muda. Ditengok pendetanya nyapu gereja, tiba-tiba, aku aja Amang. Gitu. Nggak ada ya. Ini harus dipelajari, harus dilakukan mulai malam hari ini. Amin. Amin. Kalau dilihat pendetanya mogok keretanya, pura-pura nggak nengok. Jangan dibantu. Kenapa Amang? Rusak ya. Ayo, saya bantu dorong. Jangan pura-pura nggak nengok, ya. Begitu kalian lihat pendeta kalian nengok, jematon, nah gitu jangan ya. Nah, saya bersyukur sekali malam hari ini sebenarnya teman-teman karena kenapa? Karena Amang Nenggolan ini adalah pendeta yang luar biasa. Ya, saya lihat dengan jumlah yang hadir malam hari ini, yang kerinduannya luar biasa untuk datang malam hari ini. Saya percaya semua jemaat di sini api rohnya menyala-nyala, betul ya? Termasuk opung-opung kami juga, inang-inang kami, amang-amang kami, anak-anak muda, semua rohnya menyala-nyala. Seperti ini. Ya, tidak ada yang seperti ini, betul ya? Siapa yang api rohnya sudah padam? Tunjuk tangan. Ayo, siapa yang api rohnya sudah padam? Waduh, aku gak percaya lagi sama Tuhan bro. Kenapa? Iya, gak diberkati aku, gak boleh. Ya, anak-anak muda, kalau rankingmu di kelas jeblok, ya jangan salahkan Tuhan, ya salahkan dirimu. Kenapa kamu tidak belajar? Ya, jangan kamu cari kepintaran kepada dukun. Opung banjur jing sada, nggak bisa. Ya, datang kepada Tuhan, betul ya? Oke, yang kedua adalah kita harus membangun dan memelihara hubungan baik dengan sesama. Siapa di sini yang sebenarnya malam hari ini marteges? Tahu marteges? Nggak sapaan. Ayo anak-anak muda, misalnya anak muda sering ini. Ada orang ketiga, satu gereja, ayo. Ayo, ketuanya mana ketuanya? Ketua pemuda di sini mana? Ya, ketua pasti tahu seluk-beluk anak-anak mudanya, karena dia gembala dombanya anak-anak muda. Iya, oke, ketuanya sedang mengerjakan sesuatu yang lain untuk datang malam hari ini. Sesama anak-anak muda jangan marteges, amin. Orang-orang tua, ya orang-orang tua, sebulai bakat mobil nanti kita andikan, jangan karena itu iri hati, ya. Inang-inang kami, amang-amang kami, jangan saling mencemburui, ya. Karena kenapa? Berkat orang beda-beda. Kalau dikasih Tuhan kalian mobil, belum tentu kalian bisa mengendarai, belum tentu kalian cukup uang kalian untuk ngisi minyak tiap hari. Cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan berikan. Inang-inang kami yang di luar, ya inang-inang kami yang di luar, dengarkan ini. Cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan berkati kau dengan berkat yang melimpah, artinya Tuhan sayang samamu, betul ya? Kalau Tuhan berkati kau dengan berkat ala kadarnya, artinya Tuhan sayang samamu.
Kalau kau berkekurangan artinya Tuhan tetap sayang samamu. Anak-anak muda, jangan karena dilihat temannya bisa kuliah di universitas terkenal, akhirnya dia minder sendiri kalau reunian. Jangan ya, anak-anak muda jangan. Semua harus punya semangat yang luar biasa dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, anak-anak muda juga dengarkan ini. Saya waktu masih lajang Bapak Ibu, saya ini sudah jadi ini, mohon maaf kalau di gereja apa namanya ya, kalau ketua FA, sintua ya, sintua lingkungan ya. Ya, justru orang-orang yang di samping-samping saya ini yang sama posisinya dengan saya itu udah orang-orang tua semua. Ya, udah tua-tua semua. Artinya di sini adalah anak-anak muda di sini, tunjukkan potensimu dengan apa yang kau punya. Amang kalau boleh dari anak-anak muda ini dipilih 1-2 yang bisa jadi pejabat gereja. Karena kenapa? Menteri kita pun, menteri pendidikan pun itu masih muda, yang dipimpin orang-orang tua semua. Ya, saya percaya gini Bapak Ibu, jangan pernah menyepelekan anak-anak muda. Ya, ini saya lihat di gereja-gereja lain, anak-anak muda itu justru jadi warga jemaat nomor sekian di dalam gereja. Mungkin karena persembahannya kecil, mungkin karena dia tidak punya kontribusi apa-apa dalam gereja. Tetapi malam hari ini saya saksikan di gereja ini, luar biasa amang kita ini, bagaimana dia membimbing anak-anak muda. Ya, di sini ada ibadah pemuda. Di gereja lain banyak ibadah pemuda yang nggak ada. Nggak ada ibadah pemudanya. Malah saya bersyukurlah ibadah pemudanya ada di tempat ini. Nah, yang ketiga, bagaimana menyalakan roh di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus membangun cara berpikir kita, mindset kita, pola pikir kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam keadaan sulit sekalipun teman-teman. Ya, atau bahkan keluargamu berantakan, aku salahkan Tuhan. Ya, aku lahir dari keluarga yang berantakan, jangan salahkan Tuhan. Ya, pasti ada rencana Tuhan, betul. Saya nggak tahu lah satu-satu bagaimana kehidupan keluarga kalian, latar belakang kalian. Tetapi anak-anak muda dengarkan ini, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan. Ya, jangan karena keluarganya yang kacau balau dia larinya ke sabu-sabu, ke narkoba, ke hubungan bebas. Jangan ya, anak-anak muda harus datang kepada Tuhan. Di sini ada gereja GBI Huta Balang. Datang ke sini, berdoa di sini. Jangan dugem di sana. Ya, kau tidak akan menemukan solusi. Oke teman-teman? Oke? Oke, yang keempat adalah kita harus membangun cara kita berkata-kata. Jangan suka cakap kotor teman-teman. Dikit-dikit cakap kotor. Apalagi orang sibuk kata tem itu kerjanya cakap kotor. Iya. Di sekolah cakap kotor, di luar cakap kotor. Jangan. Pelihara lidah, ya. Pelihara lidahmu, pelihara mulutmu, ya. Sampaikan kata-kata firman. Kalau jumpa, oh Tuhan, aku memberkati engkau. Kalau jumpa, aku memberkati engkau. Oke, setuju teman-teman? Setuju? Demikianlah juga kita, jika kita ingin tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, marilah kita memperhatikan perkataan kita, ya. Supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, maka kita harus membangun hubungan kita dengan baik dengan Tuhan sesama, membangun pola kita berpikir dan perkataan kita. Saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Tuhan berkati Natal malam hari ini. Tuhan berkati gereja ini. Salam saya, salam hormat saya kepada gembala di tempat ini yang telah mempercayakan saya menyampaikan renungan malam hari ini. Jadilah anak-anak muda yang potensial teman-teman, ya. Jangan rendahkan dirimu dengan apa yang kau punya saat ini. Mungkin kau berkekurangan dalam segala hal. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadilah kepala bukan jadi ekor. Jadilah generasi-generasi anak panah yang menancap ke depan, melesat jauh. Kalau orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Susi aja tamat SMP bisa jadi menteri teman-teman. Kalian ini harus lebih dari seperti Susi. Dan tempat ini saya berdoa akan ada anak-anak muda yang jadi pejabat di daerah ini. Amen. Ya, akan ada jadi menteri, betul ya? Ibu-ibu, orang-orang tua kami bantu doa anak-anaknya, ya. Bantu doa anak-anaknya supaya dari tempat ini ada orang-orang hebat. Kalau dari tempat ini ada orang-orang hebat, saya percaya gereja ini akan besar, dibangun. Ya, bantu gembala di sini. Allah, aku sudah sukses. Aku kirim semen 1000 sak. Haleluya. Artinya kalau ada semen harus ada pasir. Hubungi teman yang sukses. Wih, si Anu, Amang sudah jadi bupati.
Kita minta pasir. Oke, akhirnya lama-lama gereja ini jadi besar karena kenapa? Karena ada generasi di sini yang dulunya beribadah di sini dan sukses. Ya. Efek lainnya juga ada, Bapak Ibu. Kenapa? Setiap tahun pasti ada syukuran di sini. Karena kenapa? Anak-anak muda yang sukses dari perantauan, Amang, hari Minggu tanggal 1 Januari kita bikin makan bersama seluruh jemaat, makan enak, terserah mau makan di mana. Artinya jemaat diberkati juga. Iya, jangan pernah lukai hati pendetamu, ya. Jangan pernah lukai hati pendetamu dengan perkataanmu. Oh, pendetaku nggak dipilih menjadi ketua pemuda, aku pindah gereja. Jangan, ya. Tetap cintai gembalamu, hormati gembalamu, karena selain orang tuamu, ada gembalamu juga yang mendoakan kamu, ya. Jadi kalau sukses, Amang, kirim nomor rekening. Harus seperti itu. Jangan cuma minta nomor rekening bapak mama aja. Pendetamu juga. Ayo semua angkat tangan dulu lah. Siapa mau sukses angkat tangan dulu coba. Ayo, anak-anak muda. Yes, mantap. Ayo, tutup matanya kita doa. Angkat tangan sambil angkat tangan ya. Oke, anak-anak muda, inang-inang kami topang doa. Oke. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa dengan iman. Dari tempat ini akan ada banyak anak-anak muda yang sukses Tuhan. Akan menjadi pejabat, menteri, bahkan instansi-instansi lain, bahkan pengusaha Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini tidak ada anak-anak muda yang gagal. Di tempat ini tidak ada anak-anak muda yang mengalami kesialan, tetapi semuanya mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan, berkati masa muda mereka, berkati hubungan mereka dengan orang-orang sekitar mereka. Nyalakan roh mereka di setiap waktu ya Tuhan. Jadikan anak-anak mudamu GBI Huta Balang ini menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun mereka berada Bapak. Jangan buat mereka bercacat celah ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangannya. Amin. Jadi mulai malam hari ini dengan lahirnya Yesus Kristus, ya, dengan ini juga bisa untuk ulang tahun Yesus Kristus loh malam hari ini. Saya lihat ada komentar, artinya apa? Happy birthday Jesus Kristus. Selamat ulang tahun Yesusku. Ya, jangan salibkan Yesus kedua kali. Jangan turunkan Yesus kedua kali. Cukupkan Yesus sekali saja, maka iri hatimu hilang, dengkimu hilang, sombongmu hilang. Yang ada adalah kesabaran, kasih, sukacita, pengharapan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Amang Pendeta kami, untuk inang-inang kami. Doakan anak-anaknya, doakan generasi ini supaya jangan ada yang jatuh ke dalam dosa. Demikian, sekali lagi kita berdoa untuk menyudahi firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyampaian firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya, hamba banyak alfa Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba memberkati umat-umat Tuhan yang hadir di malam hari ini. Berkati gereja ini Tuhan, berkati gembala sidangnya, berkati seluruh penatua-penatua di gereja ini, bahkan anak-anak mudamu yang ambil dalam pelayanan di malam hari ini. Engkau berkati dengan luar biasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Inang Gembala Sidang GBI Pinang Sori, Inang Gembala GBI Huta Balang, dan juga Ketua Panitia Natal. Kami panggilkan datang ke depan ini. Silakan. Nanti sambil kita acara motor kue, meniup lilin, kita bernyanyi nanti ya. Dia lahir untuk kami. Jadi saya di sini selaku Ketua Pemuda GBI Huta Balang
mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Di sini kita pada bulan 12 khususnya akhir-akhir bulan mungkin kita semua merayakan Natal ya. Terus di sini kita juga merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga lah 2 tahun yang lalu pemuda-pemudi GBI Huta Balang terlahir. Jadi kami merayakannya di sini sebagai tahun kedua kami pemuda-pemudi GBI. Mungkin kami meminta nasihat dari atau masukan dari Abang Khotbah yang sebagai ketua DPA GBI Sibolga Tapteng. Baik, shalom seluruhnya. Iya, oke. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang yang jemaat-jemaat tetangga juga ya. Artinya bukan cuma jemaat GBI di tempat ini. Ini bukti bahwa Huta Balang ini antar gerejanya, pemudanya itu luar biasa hubungan baiknya. Jadi melalui ulang tahun kedua Natal tempat ini Pak ya, Natal pemuda tempat ini. Iya. Jadi melalui ulang tahun yang kedua lahirnya pemuda di tempat ini menjadi awal yang baik untuk kalian bisa bertumbuh lebih baik lagi ya. Ajak orang-orang sekitar kalian untuk sama-sama ikut beribadah di tempat ini hingga tempat ini penuh sampai ke belakang sana ya. Lakukan apa yang kalian bisa untuk Huta Balang ini, jangan cuma untuk gereja tetapi juga untuk masyarakat. Adakan gotong royong ya. Jadi supaya anak-anak muda di sini terlihat dampaknya untuk Huta Balang ini semuanya. Amin. Adakan gotong royong, adakan kerja bakti, bersihkan paret. Wah, itu mau orang, jemaat Huta Balang. Adakan kegiatan-kegiatan ekstra di tempat ini, bersihkan gereja. Ya. Yang kursi mulai kena abu, bersihkan abunya. Supaya apa? Supaya gembala kalian senang, supaya kalian diberkati Tuhan. Ya, adakan doa. Kalau boleh setiap malam doa. Supaya apa? Supaya kalian sukses di masa depan. Amin. Amin. Ya, saya mau cerita sedikit, bisa Pak Amang ya. Dulu kami waktu pemuda di GBI Kota, setiap hari kami adakan doa bersama dengan anak-anak Matauli. Dan sekarang kami lihat dampaknya luar biasa. Mereka ada yang Apol, ada yang lulus di STIM, ada yang lulus di STAN, luar biasa. Saya percaya di sini juga seperti itu, amin. Adakan doa supaya masa depan kalian baik. Saya pikir itu yang jadi penyampaian saya malam hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun yang kedua ibadah pemerintah tempat ini, bertumbuhlah dalam Tuhan, amin. Oke, kita nanti acara lilin sebentar. Tapi sebelum itu kami mintakan doa untuk acara ini kepada kepada Inang Gembala GBI Huta Balang. Baiklah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik yang mengasihi kami semua, terlebih mengasihi muda-mudi di tempat ini, muda-mudi GBI Huta Balang. Bapa, inilah kami, inilah anak-anak-Mu, inilah pemuda-pemudi GBI Huta Balang. Tuhan, inilah tahun kedua mereka merayakan Natal di tempat ini, yaitu perayaan Natal muda-mudi GBI Huta Balang. Kami berdoa Tuhan, di tahun yang kedua ini Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya tahun depan lebih baik Tuhan daripada tahun ini. Kemajuan terjadi di tempat ini. Muda-mudi di tempat ini diberkati oleh Tuhan semuanya Bapa. Biarlah semakin bersehati, bersatu, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga bangkitlah muda-mudi GBI di Huta Balang ini. Dan doa kami Tuhan buat seluruh muda-mudi Kristen, Tuhan, mereka yang telah bersatu bahkan saling mengunjungi di dalam perayaan-perayaan Natal, baik di luar GBI juga. Kami berdoa biarlah Tuhan lewat ini pemuda-pemudi Kristen yang ada di daerah Pinang Sori Huta Balang semakin bersehati, semakin kompak ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu tercurah buat Tuhan pemuda-pemudi di tempat ini, buat setiap orang tua daripada pemuda-pemudi ini,
Tuhanlah memberkati, membuat setiap orang tua mendoakan anak-anaknya, bahkan Tuhan mendukung anak-anaknya agar Tuhan pemuda-pemudi di tempat ini, Tuhan boleh mereka di dalam mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Terpujilah Engkau, berkatilah pemuda-pemudi di tempat ini di tahun yang kedua ini. Lebih indah tahun depan kami akan boleh melihat pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita berkata amin. Kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Kita semua berdoa untuk Ibadah dari pimpinan lagi supaya kita berangkat, kita sama-sama sesungguhnya inilah kami bagaimana kita yang pemuda yang kedua lahirnya beliau tempat ini untuk merayakan Natal. 1, 2, ya, saya minta kepada pemuda serta gereja supaya silakan berdiri. Saya akan berikan hadiah untuk ini menyatakan sudah kata tidak boleh dua tahun ini. Saya minta kepada ketua-ketua pemuda dari gereja yang menunjang pada siang hari ini supaya kuenya ditahan dulu, kuenya dipegang dan dimakan. Ya setelah ini nanti kita akan bagi bersama-sama nanti semua yang hari tempat ini, percayalah kita akan bagi nanti bersama-sama. Ini hanya perwakilan ketua-ketua saja supaya kalau kita seandainya bagi semua nanti waktu habis dan setelah pulang nanti kita akan bagikan bersama-sama ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya berikan acara selanjutnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Shalom.